Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahat lover, salam bahat selalu di lengan. Ini saya kedatangan tamu. Dia namanya Malah disamperin sama guru dari mana Om? Solo. Dari Solo. Malah saya disamperin, satu sekali saya ke sono, malah saya disamperin. Alhamdulillah, makasih Om Abu. Nih namanya Om Abu Malik. Makasih udah disamperin. Sini kita sebenarnya sharing-sharing seputar akar bahar milik Om Abu Malik. Ya, Om. Om Abu Malik ini dari Solo. Ini sebenarnya seharusnya kita yang main sono. Memang karena mungkin saya ini jadi saya disamperin sama Om Abu. Ada baca. Aduh, gimana Om, sehat Om? Alhamdulillah, barakallah sehat semua. Alhamdulillah, mantap Om. Sehat, alhamdulillah. Barangkali ini sedulur kita pengen dengar kisah tentang bahar dari Om Abu sendiri. Boleh. Ayo Om, bisa dimulai dari mana? Saya sih sekitar sharing iseng ini Om. Ya. Om misalnya kayak apa ya? Kayak Om pakai ini jenis apa Om? Ini akar bahar. Kalau orang bilang adat sana, kalau orang bahar akar bahar hitam ya. Tapi disebutnya mungkin lentur karena orang kan punya satu daerah-daerah itu kan punya perkataan berbeda-beda. Gitu. Ada yang bilang akar bahar tali arus, ada bilang sadi, mabe. Jadi kayak saya yang baru menggeluti, jadi taunya yang saya belajar hanya akar bahar sejenis lentur, hitam atau yang jenis merah itu. Kalau umpama tali arus ya sadi atau mabe kepake batongkat. Nah, seperti itu. Kayak Om pakai ini yang hitam ini, dua-dua ini Om apa Om? Ini bahannya kalau orang daerah saya itu nyebutnya itu cemara laut. Tapi beda lagi kalau orang Jawa Timur nyebutnya sadi. Oh, sadi berarti sadi. Yang polos itu Om ya, polos yang tidak bercabang. Dia bercabang juga, ada cabangnya. Kalau tali arus itu kan beda sama tali arus. Tali arus kan akar bahar tunggal dia. Kalau sadi masih ada kadang ada cabangnya juga. Cabangnya, ya, cabangnya dia bercabang. Siap. Nah, menurut Om itu, menurut Om apa kabar itu sebenarnya apa gitu sebenarnya menurut Om pribadi gitu. Kalau akar bahar itu kalau menurut saya memang kita nggak lebih menceritakan nggak bisa lebih dalam ya, karena kan hanya ilmuwan diambil dari ilmuwan aja. Akar bahar itu adalah seni bagi saya, seni yang tidak berbau dengan yang lain-lainnya. Karena banyak orang mengambil motif seperti berbau sakral gini-gini, kita enggak, kita ambil seni. Siap. Seni aja lah. Seperti zaman mbah kita atau kakek-kakek kita dulu pakai akar bahar untuk penampilan, untuk seni itu aja. Jadi enggak berbau seperti ini ada penunggunya atau digimanakan lah, itu nanti tidak baik. Siap. Nih yang unik nih dari Om Abu ini ternyata koleksi dia kebanyakan tuh ukiran. Hampir rata-rata yang dipunyai Om Abu tuh ukiran. Hampir rata-rata. Saya juga bingung kenapa nih Om Abu kok ukiran semua nih Om. Kenapa tuh Om? Tidak semuanya ukiran sebetulnya. Saya hanya ambil alternatif aja. Karena seperti saya kan suka mengoleksi. Jadi ukiran saya ambil memang yang motif-motif besar. Ukuran yang jumbo-jumbo dia besar. Orang bilang ini jumbo, enggak tahu apa ini nyebutnya babon, saya juga enggak tahu ya. Tapi saya senang dengan ukiran yang dia relief. Jadi agak hidup. Jadi agak hidup, relief. Untuk hanya pajangan. Sekali tempo kalau ada pertemuan kita pakai, seperti itu. Hanya macam-macam, saya tidak hanya ukiran, yang biasa juga ada. Diambil seninya semua. Kalau yang seni kayak gini nih nggak saya ukir. Udah ada bentuknya sendiri gitu. Bentuk sendiri. Jadi kalau bentuknya kelihatan, ini bisa untuk motif ukir bagus, saya bisa. Ini pun bisa diukir, tapi sayang, ini punya seni. Siap. Seni tersendiri. Itu tadi. Nah itu kalau
aku perhatiin rata-rata kan Om kira kayak naga mungkin Om ini ya. Naga, apa ini ada arti tersendiri Om? Saya perhatikan naga Om ini semuanya naga. Tuh, unik-unik naganya. Ini paling beda punya Om Abu ini. Ini naga juga dong? Itu ular ya, Ini. ular laut. Ya Oh. sejenis kayak naga laut lah. Apa ada arti tersendiri gitu Om? Kalau naga ini kan Hmm. ada filosofinya ya, tapi saya kurang begitu mendalam untuk menekuni filosofi itu. Naga itu rata-rata bagus lah, banyak penggemarnya, khususnya orang-orang Tionghoa, orang-orang yang agak sedikit menggeluti di bidang itu tadi, jadi dia senang. Tapi saya enggak motifnya naga semua, seperti ada orang, motif orang juga ada relatif, orang-orang relatif. Tapi monster-monster saya enggak ambil dulu lah. Di cangklong. Ya. Ini dulu saya kira di ukiran Om Abu. Saya belum bisa mengukir. Saya punya tukang ukir sendiri yang sudah ada bagiannya masing-masing. Enggak, maksudku kira ini motifnya Om ini. Karakter Om saya kira. Ini Om Abu apa bukan? Salah mirip sekali itu. Pakai surban, ada cangklongnya, ada bewoknya tuh mirip sekali. Ini dari Bahar ini yang Om paling suka atau pakaian Om yang mana Om? Semua saya suka. Oh iya. Semua saya paling suka semua. Karya ukirnya bagus, karya yang kenapa saya seneng yang karya yang aneh-aneh ya. Unik Motif lah aneh, kita bilang. unik, aneh gitu kan. Nah, seperti ini kan juga aneh ini. Nah, segini aja ini aneh. Jadi saya seneng yang karakternya yang tidak banyak di pasaran lah. Oh betul. Tidak di pasaran gitu. Jadi untuk pakaian sendiri paling enak, paling nyaman yang gini-gini sudah. Kalau ukir untuk dipajang aja dulu. Nanti kalau ada kontes, ada pertemuan sama teman-teman baru kita pakai. Ya lah. Betul. Emang antik-antik sih Om ini bentuknya Ya. Om. Ada yang dicangklong, unik-unik. Ini nggak ada rencana Om buat diukir. Ini ada babon juga lur. Babon. Ini masih polos nih. Biasanya Om Abu kalau ngeliat Bahar babon gini suka gatel tangannya. Cuma ini masih polos nih. Entah nih mungkin gimana Om nih Om. Untuk sementara belum diukir dulu. Jadi kalau kita mau ngukir harus punya stok. Nah, stok, kita mood, kira-kira apa yang harus, motif apa yang harus kita ukir. Nah, itu tadi. Siap. Ini Bahar dari mana aja Om? Banyak ini Om. Repot-repot dari Solo bawa kemari sebanyak ini. Bahar ini rata-rata dari teman saya. Ada satu daerah teman saya yang saya suka ngambil ke dia. Ya itulah, saya seneng berhubungan dengan siapapun ya. Mau dari Banten, dari Jawa Barat, Jawa Timur, kita silaturahmi, hubungan yang baik, amanah kita jalankannya dalam bisnis maupun walaupun tidak bisnis pun silaturahminya kita harus gitu. Siap. Harus amanah. Nah, maka kita bisa dapat alhamdulillah, mungkin tidak terlalu mahal juga dan tidak terlalu murah juga. Jadi standar. Standar. Cocok dengan kantong kita. Betul. Jadi Cocok. untuk sedulur kalau nyari Bahar yang cocok dengan kantongnya, jangan terlalu memaksakan. Dan kalau memaksakan akhirnya timbul dapat barang yang nggak bagus. Kalau cocok insya Allah barangnya bagus, kita puas. Ini kayak barang Om Abu ini bagus, kata Om sendiri kan harganya standar. Nah, nanti saya kasih kontaknya, sedulur bisa hubungi Om Abu. Ini barangnya bagus tapi harganya standar. Heran kan? Barang bagus, istimewa tuh, ukirannya sempurna. Ini ukirannya handmade semua, tidak pasaran. Ini kalau sedulur cari kayak di grup-grup atau di pasar online, ukiran seperti ini nggak ada. Yang punya hanya Om Abu. Nah mungkin kalaupun ada itu meniru. Limited edition ya. Limited edition gitu. Iya, ini limited edition. Sekalipun ada mungkin meniru. Karena setahu saya ukiran Om Abu ini tidak di pasaran. Kayak kemarin Om yang sempet debat di Facebook, ukiran Om Abu ada yang ditiru orang. Yang mana itu Om?
Ular makan tengkorak. Nah itu, tengkorak itu kenapa bisa begitu Om? Ya, namanya manusia. Mungkin ada hilapnya, ada dia mau ingin memiliki tapi belum bisa untuk membelinya. Bisa jadi. Jadi kita tidak suudon lah. Saya tidak suka untuk sebenarnya menjelek-jelekan, tidak suka. Hanya saya memberikan satu pelajaran. Kalau dia masih ngeyel, masih tidak mau nyadarin, ya terpaksa kita harus buka, kita ini kan viralkan, karena kasihan nanti orang yang beli, ya kan? Nah dengan kasihan yang beli, kita udah kasih tahu, terserah sekarang. Betul. Jadi motif itu enggak kita langsung memfokuskan menjelekan dia, enggak. Gitu. Hanya dia mau menyadari, enggak. Alhamdulillah orangnya mau menyadari. Ya kan? Sudah gimana? Udah clear. Udah clear. Alhamdulillah. Koleksi saya ada pada Pak Asep. Gangga. Banyak sama beliau Om. Pak Asep Gangga Karawang. Tuh. Nah itu dia. Jadi kemarin tuh Om Abu sempet rame di Facebook karena contoh ukirannya tuh ditiru tapi malah diakui fotonya Om Abu. Padahal barangnya beda, itu sempet heboh. Jadi kalau saya bagi teman-teman perbaharan, misalkan suka barang saya terus harganya mahal, nah kalau dia pengen mengukirkan, itu saya kasih tahu. Mending kamu beli bahan, nanti kamu ukirkan sama si A ini. Nah, si B, katakan si A, si B ukirannya begini, harganya juga begini, si B juga punya ukiran segini, harganya segini, saya tunjukkan semua. Karena rezeki bagi saya itu Allah sudah tentukan. Buat apa saya sembunyikan? Siap. Jadi mau ukir di tempat siapa? Ada. Mau di situ Bondo ada, tukang ukirnya bagus. Jember itu bagus, ya kan, punya kreatifnya bagus. Lah Malang juga bagus-bagus, jadi punya karakter sendiri-sendiri. Monggo jenengan milih. Kalau jenengan pengen tanya kontaknya tukang ukir-ukir saya kasih tahu. Nah, enak kan, terbuka. Jadi dari kemarin tikung kok Om Abu harga sekian. Nah kontak langsung, kenapa bisa sekian? Karena seni itu mahal lur, mahal. Nggak ada seni yang murah. Apalagi kayak koleksi Om Abu gini. Ini ukiran limited edition. Dulur cari dimanapun nggak bakal ketemu. Ini yang mempengaruhi harga. Karena seni itu tidak murah. Tuh. Istimewa. Aduh, ngopi. Udah ngopi belum? Ngopi dulu, ngopi. Alhamdulillah. Unik-unik koleksi Om Abu tuh, unik-unik. Ini masih ada lagi Om di rumah sebenarnya Om? Kalau di rumah saya punya koleksi tongkat-tongkat. Tongkat apa itu jenisnya? Tongkat yang terbuat dari kayu stigi laut. Oh, berarti Om koleksi stigi juga? Tongkat saya ada berapa biji? Ada 10 mungkin. Nah, stigi laut, orang yang pengen pesan atau pengen lihat tongkat-tongkat saya ada di rumah. Berarti kalau tanpa sambungan, stigi yang bahan kayunya sudah bahan pilihan. Nah, berarti kalau dulu ada yang demen koleksi tongkat stigi laut, kayak Om stigi ke tongkat doang atau aksesoris lainnya Om? Sementara yang ready tempat saya adalah tongkat jalan. Tanpa sambungan, khususnya stigi semua. Natural, stigi laut, bisa kontak Om Abu juga. Ini ngomong-ngomong muka kita banyak bayangannya nih, kita kena matahari. Berarti banyak juga Om ya koleksi dari rumah Om. Tongkat tasbih yang dari kayu, dari akar bahan. Ada juga. Jadi ini mah banyak juga Om Abu. Ya. Koleksi saya banyak. Karena kita banyak teman, ya kan, banyak relasi. Jadi silaturahmi kita kan seperti itu tadi. Alhamdulillah. Jadi akar bahar itu tidak ada kata murah, semua punya harga tersendiri. Kalau terpancing dengan harga murah, nah, ayo, harus dibuktikan dulu, dibeli. Nah, nanti beli yang harganya dia punya mutu, tapi kok mahal, kecil kok mahal. Ya, kualitas itu tadi. Nah, betul. Akar bahar memang kualitasnya sama, tapi kadang karyanya itu beda. Dia punya sedikit tekuannya tuh lain. Dipakai itu nyaman.
Anggaplah tidak sakit ditauke kan gitu. bahar semuanya bahar, Nah. tapi kualitasnya berbeda karena mempengaruhi harga. Mungkin kalau sedulur mau murah, jangan nanya kualitas, gitu Nah, filosofinya. iya, iya. Kalau pengen murah ya itu tadi. Apa adanya Apa aja. adanya. Mm-mm. Tapi kalau untuk dipakai sendiri ya ambil yang kualitas yang benar-benar bagus. Bagus. Wah. Nah, tuh tips dari Om Abu. Kalau sedulur punya dana atau uang lebih, sekalian cari bahar yang berkualitas, jangan tanggung. Karena kalau tanggung itu ntar hasilnya tanggung, timbulnya tanggung, serba tanggung. Jadi ruwet semuanya tuh. Ya. Aduh. Ada aja nih. Om, untuk kita akhiri, Om ada pesan-pesan apa untuk sedulur bahar di Nusantara? Untuk saudara-saudara kita yang ada dimanapun ya, di Banten, di Jawa Barat, khususnya akar bahar lover ya, Bahar lover seluruh Nusantara. Nusantara. Ya kan? Mudah-mudahan mereka selalu diberi kesehatan, Amin, amin. keselamatan, panjang umur, rezekinya mengalir, dan dapat silaturahmi lagi, bertemu dan silaturahmi lagi untuk saudara-saudara bahar yang ada di sekitarnya, mau di Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, Papua, dimanapun di seluruh Indonesia. Nah, amin, amin. Kita menjadi saudara gara-gara bahar. Tuh, Jadi karena saudara. bahar jadi saudara. Enak kan karena bahar jadi saudara. Kayak saya mau Om Abu ini ketemu karena bahar ya Om. Bahar. Karena kita sangat hobi bahar, Om Abu rela-relain dari Solo ke Gunung Kidul. Aduh, malu saya jadinya. Karena bahar ini kita bisa bertemu. Satu lagi Om, tips Om untuk sedulur bahar, cara membeli bahar atau memilih bahar tuh yang bagus gimana gitu Om. Kalau memilih bahar yang bagus, ya memang semua selera ya. Kita tidak bisa. Kita menurut kita bagus, tapi selera orang kadang-kala tidak bagus. Akar bahar itu kita ambil seni. Jadi tidak ada motif bahwa akar bahar itu mengandung yang aneh-aneh ya, berbau klenik atau mistik, enggak. Jadi akar bahar itu seni. Nah, seni aja. Kita ambil yang motif yang agak sedikit unik-unik. Untuk yang pecinta unik. Unik. Tuh, Nah, khusus dan Om kita Abu nih, ambil pecinta unik. yang dia tekukannya bagus. Dan Dan di bagian dalam itu lembut. lembut. Enggak Jadi kalau hancur kita. dipakai ya, kalau dipakai nggak sakit, Siap. nggak menyiksa tangan kita. Jadi mulus gitu Mbak. Mulus Dengarnya. bagus. Gitu. Dan harus perawatan. Nah, ayo gimana sekalian Cara perawatan Om. akar umpama kita setiap hari pakai, Heeh. itu mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan kita lepas, kita bersihin pakai sunlight, kita gosok, Oh. hilangin itu kan biasanya kita Kotoran. mandi kan masuk tuh sabun-sabun kerak-kerak itu masuk, kita gosok, kita bersihin tuh pakai sunlight, setelah bersih kita lap kering, terus kita pakai baby oil. Kalau kita mau pakai nih baby oil atau minyak zaitun paling nyaman. Mantap. Dan akar bahar kalau yang bagus tidak pakai lem, Nah, natural kayak ini semuanya Om ya. natural, Natural tanpa lem. Ini bodinya Nah. mengkilap natural lur, tanpa lem semua. tanpa lem. Hanya dia menggosoknya pakai batu hijau. Prosesnya seperti itu. Nah, Tuh, natural. Ini ada bekas batu hijaunya lur tuh. Natural semuanya. seperti itu. Karena kalau pakai lem, kalau kita pakai tiap hari, dia akan mutih. Nah, Mutih. Terkupas mungkin Om ya lem ya. Ya, lemnya kan mutih. Karena tiap hari kita mandi, air, semua itu kan mutih. Oh, betul. Nah, ngelotok itu kan jadinya nggak bagus lagi. Jadi kalau pesan akar bahar, kalau bisa yang natural, nanti digosok batu hijau, jadinya menggilap-menggilap. Nah, menggilapnya pun kelihatan kalau menggilap lem atau menggilap yang batu hijau tuh kelihatan. Betul. Kalau batu hijau menggilap, hilangnya menggilat itu paling 2 bulan. Iya, lebih awet Om. Ah, 2 bulan paling. Kalau kita pakai setiap hari ya. Kalau kayak kita kan hanya kalau di rumah kita lepas, kalau mau ada acara baru kita pakai. Gitu. Jadi awet, lebih awet. Ah. Oke, siap. Oke lur, gitulah tips dari Om Abu Malik tentang bahar dan sedikit tentang koleksi beliau ini. Jadi kita sudahkan dulu lur tentang apa ya, kita bahas tentang apa sebenarnya saya juga bingung ini. Kita sudahkan dulu lur ya, sharing seputar bahar koleksi Om Abu Malik.
Oke lur, sekian dulu dan terima kasih. Salam kompak, salam bahar, salam dilengan. Sehat selalu lur semuanya. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe.